Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Dan kita kembali lagi ke Crypto Reviews. Pada hari ini kita akan mereview mengenai Rabbit AI. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke reviewnya, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi dan mungkin untuk video ini spesifiknya lebih ke review ya. Tapi sekali lagi, review bukan shield. Ya, seperti yang kalian sudah tahu, di TCI tidak ada namanya konten berbayar ya. Tidak ada grup VIP ya. Jadi semua kalian bisa nikmati secara for free ya. Nah, gimana caranya biar bisa keep it free? Nah, dengan cara ya salah satunya dengan mereview project. Tapi sekali lagi, si garis bawahnya adalah review bukan nge-shield. Jadi kita akan bahas semua dari sisi positif dan negatifnya ya. Oke, jadi untuk si Rabbit AI ini sendiri mereka ada token yaitu REAI ya. Nah, si REAI ini sendiri adalah token yang kita bisa punya dan ya dia masuknya ke dalam kategori ya sesuai dengan namanya AI. Dan kalau kita di sini mereka memiliki satu protokol AI yang diberi nama Rabbit Agent ya. Nah, di si Rabbit Agent ini bisa meng-create image, create juga voices, juga bisa meng-analyze data, make a video, make a plan, bisa ngebantu kita untuk menulis ya, untuk menganalisa gambar dan banyak lagi. Mungkin kalau dari mata awam ya ini basically cara penggunaannya sangat mirip seperti ChatGPT dan juga DeepSeek begitu ya. Nah, tetapi perbedaannya apa? Kalau sama aja ya ngapain, mending pakai yang dulu aja kan sudah lebih terbukti. Nah, di sini ya ada sisi dari investasinya juga, di mana kita bisa memiliki si tokennya karena bentuknya masih pre-sale begitu. Nah, saat kita punya tokennya, kita bisa mendapatkan passive income via royalties maupun staking, antara dua itu aja. Kalau dari sisi teknologinya, mereka bilang mereka itu akan ada gamification-nya begitu. Nanti itu ada namanya POPs dan mungkin kedepannya ada juga semacam play to earn ya. Tapi kalau sekilas sih itu. Dan kalau dari sisi investornya itu mereka bisa mendapatkan hasil staking maupun royalties begitu ya. Dan untuk si RIAI token ini sendiri sudah beberapa kali diliput ya, seperti The Streets, lalu juga oleh Chainware ya, Chainwire, lalu Tipranks dan beberapa lagi ya. Walaupun ini lebih ke ini sih ya, lebih ke media untuk kripto begitu ya. Nah, selanjutnya kalau kita juga di sini untuk si Rabbit AI ini sendiri atau Rabbit AI ini dia kalau kita lihat sekilas itu masih dalam tahap yang sangat awal begitu. Bahkan untuk si DeepSeek, bukan DeepSeek tapi si protokol ini sendiri kita masih belum bisa coba begitu ya. Nah, kita itu masih dalam tahap fase pertama di mana mereka masih lebih ke nge-build si ekosistemnya, lalu fundraising, lalu opening public pre-sale begitu. Nah, jadi masih belum kita bisa pakai si AI-nya begitu. Jadi itu satu hal yang gue harus tekankan dulu. Ya, kita masih belum bisa pakai AI-nya. Itu mungkin akan masuknya di sini kali ya nih. Bukan ini POPs ya. Lebih ke sini nih, launch-nya di fase kedua di mana dia akan launching si Rabbit Agent protokolnya begitu. Ya, nanti di fase ketiganya baru akan ada ecosystem expansion, lalu juga akan ada limited edition features begitu ya. Nah, selanjutnya kita masih bahas lagi fokus ke si fundamentalnya. Perbedaannya lagi adalah mereka ini ada kayak semacam prices lah begitu, dan juga event. Eventnya mereka itu senilai 1 juta USD klaim mereka sih. Ya, bentuknya 1 juta USD. Kemungkinan besar ya token mereka sendiri begitu. Tetapi untuk ikutnya lu harus ikut minimum si pre-sale-nya sebesar 100 USD ya. Nah, tapi sekali lagi ini seperti yang kita bisa lihat di sini ya, pre-sale. Pre-sale itu otomatis secara resiko akan lebih besar dibandingkan dengan lu invest just in alts. Jangan ngomongin BTC lah, jauh kalau sama BTC secara resiko ya. Nah, ini bahkan untuk alts pun masih lebih besar signifikan dibandingkan dengan kita invest di alts begitu. Jadi ini nggak cocok untuk lu yang masih newbie, masih yang benar-benar buta kripto dan berharap ini bisa menjadi kayak shortcut gitu buat lu yang ketinggalan gitu kasarnya. Nah, itu nggak ya, menurut gua nggak seperti itu ya. Justru pre-sale ini lebih cocok untuk orang-orang yang sudah profit di market, malah sudah profit di market. Nah, dari hasil profitnya ini mereka menyisihkan sebagian kecil porto spotnya untuk di pre-sale. Dan lagi-lagi kalau pre-sale gue pribadi selalu melihatnya sebagai suatu peluang lebih ke jangka pendek. Kecuali kalau si fundamentalnya menarik begitu ya. Nah, untuk ikutan pre-sale ini gampang sih sebenarnya, seperti biasa aja sih. Lu tinggal konekin wallet begitu ya. Lo tinggal konekin saja wallet ya. Kalau gue sih contohnya pakai Phantom aja. Setelah lo connect lo bisa beli, bisa pakai ETH, USDT ataupun pakai card. Jangan card deh, kalau card biasanya takutnya si fee-nya gede ya.
Dan lebih bagus sih mending pakai stablecoin supaya lo tahu purchase belinya berapa begitu. Nah, kalau tertarik untuk ikutan si event ini minimum 100 USD begitu. Tapi sekali lagi ya, untuk pre-sale ini sendiri jangan sampai tembus dari 5%. Bahkan kalau mau lebih kecil lagi juga boleh gitu. Yang penting jangan sampai tembus 5% dari portofolio spot begitu karena resikonya otomatis besar ya. Nah, selanjutnya untuk si Rabbit AI ini sendiri kita akan bahas tokenomics-nya. Untuk tokenomics kita bisa di sini dia itu 10% untuk liquidity, 5% untuk tim dan advisor, 10% marketing, 10% investor, 15% airdrop, 15% staking, 35% pre-sale ya. Nah, untuk pre-sale-nya sendiri mereka coba kita cek ya apakah ada fasting ya. Oke. Nggak ada spesifik fasting ya. Berarti untuk si pre-sale bisa langsung semua dilempar ke market juga. Nah, jadi yang mungkin salah satu yang kita harus pertimbangkan adalah dia selling pressure-nya akan cukup besar saat dia rilis di market. Kenapa? Karena ya pre-sale langsung dibuka semua, airdrop juga kemungkinan semua. Berarti kasarnya ini 50% dari total supply mereka akan boom langsung di market. Begitu ya. Nah, selanjutnya ini cukup banyak juga dipegang oleh investor gitu ya. Orang investor dan tim dev lah kita satukan jadi satu kategori lah begitu ya. Nah, itu juga ya kalau tadi kita lihat sekilas tidak ada vesting schedule-nya begitu ya. Nah, mereka juga udah di ini ya, sudah di sudah di audit ya oleh Solid Proof dan juga Cyberscope. Nanti kita akan bahas di belakang hasilnya seperti apa ya. Nah, balik lagi untuk si Rabbit AI ini sendiri ya. Ini yang mungkin ada sedikit berbeda dibandingkan dengan AI lain adalah mereka ada POPs. Nah, POPs ini adalah gamified mystery box ya, di mana mereka itu yang paling besarnya nih, hadiah paling besar dari si POPs-nya ini bernilai sebesar 500.000 REAI token. Begitu ya. Nah, tentunya nanti kalau sampai lu dapat begini ya, dapat si POP yang sebesar ini ya di saat dia udah listing ya lu bisa boom ya, lu bisa TP dengan cukup besar lah begitu kasarnya ya. Sisanya sih ya bisa dibilang overall mirip-mirip seperti kita ngelihat AI aja, cuma perbedaannya ada peluang investasinya lah seperti itu ya. Nah, terus sekali lagi kalau menurut mereka sih ya, si AI-nya ini sendiri beyond ChatGPT ya, kedepannya akan lebih luar biasa lah ya. Nah, kalau kita lihat sekilas sih ya, tapi cara penggunaannya ya yang mereka describe sih nggak terlalu berbeda jauh dibandingkan dengan ChatGPT maupun juga seperti DeepSeek dan lain-lain ya. Nah, jadi ya ini mungkin yang satu hal yang gua kalau bisa kasih saran mungkin harus ada perbedaan yang lebih besar begitu. Misalkan lu bisa ekstra apa begitu ya. Karena kalau kita lihat sekilas ya mirip-mirip aja begitu ya. Jadi itu kurang lebih secara fundamentalnya. Nah, kalau gue pribadi sih ya dari beberapa hal yang gue lihat begitu ya. Ini ada beberapa lah concern gitu. Seperti di sini tuh ya dia secara tokenomics cukup besar dipegang oleh tim dev dan juga nanti kalau sampai dia sudah listing ya itu cukup besar juga si selling pressure-nya begitu ya. Dan overall sih itulah mungkin ya. Terus mungkin selain dari itu juga di sini mereka tuh ada referrals ya. Ini referrals tuh bisa mendapatkan 5% dari setiap referral yang lu dapatkan lah ya. Kayak biasalah kayak referral in general gitu. Dulu bisa dapat 5% dari semua orang yang lu referalkan lah begitu ya. Oke. Next, mungkin bagian terakhirnya kita akan bahas mengenai si auditnya ya. Hasil auditnya untuk dari Solid Proof sendiri ya lu bisa lihat sendiri secara skornya nggak terlalu tinggi ya. Dan mungkin yang jadi salah satu main concern-nya adalah mereka itu ownership-nya belum di-renounce begitu aja ya. Nah, jadi kontrak ini ya bisa diubah-ubah lagi sama yang bikinnya begitu ya. Dan itu mungkin salah satu juga hal lagi yang harus gua bahas bahwa itu ada risiko juga di situ begitu ya. Dan kalau kita lihat di yang si Cyberscope dia lebih tinggi ya secara ratingnya, resikonya dianggapnya low risk ya menurut mereka. Nah, tapi salah satu yang beberapa problems yang mereka ketemu di sini ada satu yang critical. Nah, di sini basically user ini bisa mendisable dia bisa basically itu bisa initially nge-disable semua all user transaction excluding si authorized address begitu. Nah, jadi kasarnya tuh dia bisa mungkin ya menghentikan transaksi dari berbagai macam account kecuali account yang mereka authorize. Nah, jadi ya kalau dari sisi review ya kita tahu lah itu berarti nggak terlalu bagus gitu ya.
Ya lagi-lagi ya seperti yang kita ngomong tadi di depan ya, ini bentuknya review jadi kita akan bahas aja semua dari sisi positif dan negatifnya. Begitu ya. Oke, itu mungkin kurang lebih ya untuk Celebrity AI ini sendiri, mereka sedang dalam bentuk pre-sale. Kalau gua pribadi ngelihatnya sih ini kalau sampai lo tertarik gitu ya, eh, secara fundamental sih ya biasa aja. Itu secara fundamental biasa aja. Menurut lu Bang masih ada peluang nggak? Ya peluang kayak pre-sale biasa aja setelah listingnya lu TP begitu. Tapi ya kita sudah bahas tadi beberapa hal yang gua ketemu yang menurut gua kayak waduh ini rada sedikit aneh begitu ya. Tapi ya lagi-lagi ini review bentuknya jadi kita akan bahas semuanya yang bagus dan negatifnya. Yang bagusnya mungkin ya lagi-lagi mereka rencananya itu akan menjadi semacam ChatGPT yang ada gamification-nya begitu. Tapi ya itu masih on paper aja. Begitu masih on paper, dia pun sekarang masih dalam fase pertama ya. Fase pertama ini ya belum bisa kita pakai si AI-nya begitu ya. Ya udah sih, itu aja mungkin kurang lebih ya untuk review kita pada hari ini ya. Seperti biasa kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan yang terakhir ya salam tabur tuai. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram Group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.